Udah. Oke. Terima kasih Bapak Moderator, Pak Tendi Naim, Bapak narasumber yang kami hormati, Pak Alexander, Pak Anang, Pak Yono, Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di budaya Melayu ini, kalau tidak pakai pantun tidak afdal. Jadi saya coba membuat pantun sedikit, baru saja saya coret-coret. Silakan Bapak. Pergi ke pekan, hendak menjual. Dijual pula ikan dan ketam. Mari bangun wisata halal untuk suksesnya ekonomi Batam. Jadi itulah pantun spontan yang sempat saya buat, Pak. Baiklah, kalau kita berbicara wisata halal, memang kalau saya lihat di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan masih mengatur kepariwisataan secara umum, belum secara khusus tentang kepariwisataan halal. Tapi hal tersebut ada hal-hal yang sudah dilihat secara garis besar di dalam undang-undang tersebut sudah ada. Saya nggak melihat lagi perlu menjabarkan apa itu wisata atau kepariwisata, karena di sini banyak pakar tentang kepariwisataan. Lanjut, silakan, saya punya slide-nya. Nah, ini jadi saya nggak usah untuk menceritakan apa definisi wisata, apa wisata, karena Bapak lebih paham daripada saya. Gitu. Lanjut, Pak. Ini hanya sebagai pengantar saja. Dan ini ada 12 usaha pariwisata yang dapat dilihat dari beberapa sektor kegiatan. Nanti kita bisa melihat secara langsung. Lanjut. Ini juga kepariwisataan yang berfungsi, baik untuk kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual. Ini saya pikir kita sudah sepakat, karena ini saya mengambil daripada undang-undang yang ada. Lanjut aja. Nah, di sini saya lihat. Jadi wisatawan maupun pengusaha pariwisata, kalau saya lihat di pasal 25 dan pasal 26, itu sudah bersama-sama kita mau menuju wisata halal, jadi dasarnya sudah ada di undang-undang. Tinggal nanti mungkin dibikin PP-nya atau Perpresnya. Karena kalau saya lihat, di sini norma agama, adat istiadat, budaya, jadi baik si pelaku wisata maupun si pengusaha pariwisata sama-sama memegang ini. Gitu. Juga ada masalah mencegah tentang bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan, turut memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya. Nah ini satu modal bagi kita untuk mengembangkan sektor wisata halal. Lanjut, Pak. Nah, bagaimana dengan Batam? Tadi mungkin sudah dipaparkan di awal, baik oleh Pak Irfan dan lainnya, letak geografis Batam yang sangat strategis. Saya ke Batam tuh menginjakan kaki di awal tahun 90 tuh. Saya ingat sekali saya. Pom bensinnya cuma satu di sana, waktu saya ke sana itu. Jadi masih keliling-keliling, kalau saya naik taksi itu, taksinya masih taksi gelap, ada lagi naik sedan itu, orang naik lagi. Saya sempat kaget, ini kok ada yang naik? Oh, ternyata memang demikian. Nah, Batam dikembangkan tersebut sangat memiliki letak strategis yang sangat-sangat penting sekali. Kita mendekati Singapura, Malaysia, dan negara-negara lainnya yang ada di Asia. Ini sudah merupakan satu kekuatan kita untuk mendukung pengembangan pariwisata halal. Ditambah lagi daya dukung infrastruktur dan fasilitas yang berskala internasional. Kita tahu Hang Nadim sudah cukup baik dengan runway-nya 4.000 meter panjangnya, lalu juga fasilitas yang berskala internasional. Ini merupakan suatu modal bagi kita untuk melangkah lebih lanjut bagaimana pengembangan wisata halal tersebut dapat dikembangkan di Batam. Jadi langkah-langkahnya tinggal sedikit lagi. Ini kalau cara pandang dunia usaha seperti itu melihatnya. Jadi peluangnya tersebut sungguh dekat gitu. Jadi nggak jauh ketimbang daerah yang masih virgin kita mau mengembangkan. Tambah lagi Batam sebagai pusat pertumbuhan industri. Kami memiliki beberapa kawasan industri, mungkin di atas 10 kawasan industri yang sudah beroperasional di sana. Di sini rekan-rekan kami juga kami ajak, ada pengusaha kawasan industri, saat ini sedang dikembangkan namanya industri halal, melalui kawasan industri halal. Nah, ini dapat dimanfaatkan, disinergikan bagaimana pengembangan wisata halal
antara pertumbuhan wisata halal dengan pertumbuhan industri yang berada di kawasan industri halal. Kesinergian ini akan memperkuat daya dukung pengembangan tourism yang berorientasi kepada wisata halal. Kalau kita lemparkan wisata halal, sebetulnya tidak jauh ini daripada hal budaya, culture yang ada, dan aspek-aspek yang menyangkut religius. Tidak bisa terlepas dari itu. Satu contoh, kalau kita pergi ke Jepang, kita mengikuti apa dibawa oleh si guide tour itu tempat kuil, kemana, kita ikut saja gitu. Dan kita takjub melihat pembangunan kuil-kuil tersebut. Nah, sekarang bagaimana dengan budaya destinasi yang dimiliki oleh Batam sebagai bagian dari Kepulauan Riau, pusat Melayu, ini dapat dikembangkan. Nah, dapat dikembangkan, kita melihat membawa situs-situsnya, membawa budaya atau budaya dikemas dengan begitu menarik dan atraktif, ini menjadi suatu bahan promosi yang sangat hebat. Nah, bagi kami, melihat budaya Melayu ini, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, Malaysia mengklaim negaranya is truly Asia. Kenapa kita nggak bilang Kepri atau Riau, the truly Melayu, truly Malay, the real Malay? Itu mungkin satu ikon bagi kita. Kita promosikan bahwa kita juga sentralnya Melayu, originalnya Melayu ada di tempat kita. Gitu. Nah, ini orang jadi ingin ketahuan, ingin tahu what is Melayu sebetulnya. Nah, kita kembangkan destinasi ini, kita kemas lebih lanjut dengan aspek-aspek bisnis yang memiliki nilai jual. Lanjut. Mengintegrasikan ekonomi dan budaya, sebagaimana saya sudah singgung sebelumnya, melihat potensi Batam saya dapat dikembangkan. Wisata halal yang mengintegrasikan kekuatan antara ekonomi dan budaya. Tadi saya sudah singgung, baik secara ekonomi, Batam dengan status FTZ ya. Jadi Batam sudah go internasional. Batam mengembangkan produk-produk halal untuk menembus pasar global. Kalau kita sekarang pergi saja, umroh lah katakan. Di sana kita membeli barang oleh-oleh dari Mekah atau dari Madinah, mungkin 70% itu made in Guangzhou itu. Kenapa kita nggak bisa bikin? Kita bersinergi lah dengan Arab Saudi. Ini barang-barang pada hype, kan kalau saya lihat cuma sejadah, tasbih, apa segala macam. Jadi barang tersebut bisa dibikin di Batam sebetulnya. Bisa dibikin di Batam, bekerja sama dengan negara-negara Muslim tadi, itu potensinya sangat besar. Dari situ kita melihat kesinergian antara wisata halal dengan industri. Ini kita bisa menembus ke sana. Saya pikir nggak susah bikin tasbih, bikin sejadah itu. Kenapa kita bisa tembus ke sana? Ini perlu suatu lobby yang khusus dari Kementerian Pariwisata kepada Kementerian Pariwisata yang ada di Arab Saudi. Kita lihat orang dengan bangganya membawa barang-barang dari Mekah Madinah, dia cium itu, the ultimate in China. Bukan made in Mekah itu. Nah, jadi itu satu keintegrasian. Saya pikir saya lihat dari kacamata dunia usaha. Batam juga telah tersedianya infrastruktur dan fasilitas berskala internasional, mampu mendukung wisata halal. Kenapa tidak? Ada beberapa kawasan industri yang sebagai anggota HKI, kebetulan saya direktur eksekutif di HKI, Himpunan Kawasan Industri, ini bisa bekerja sama dengan sektor-sektor pariwisata, dapat dikembangkan. Lalu budaya kita, budaya Melayu, sangat identik dengan perkembangan Islam. Kita sudah tahu lah, saya nggak akan menggurui ini. Bapak pasti lebih tahu. Nah, ini kita kemas, Pak. Apakah kita bikin suatu sarana, tempat atraksi budaya Melayu, yang menarik, dan itu kita bisa jual, go internasional. Sehingga orang ingin melihat the real Melayu, dia pergi ke Batam. Salah satunya di daerah Riau. Alam lingkungan juga sangat mendukung. Manusianya juga mampu mendukung wisata halal, karena budaya Melayu itu sangat identik dengan keramah tamahan. Ini modal bagi kita. Lanjut, Pak. Jadi wisata halal di Batam menyongsong pasar global. Saya pikir ada beberapa hal. Sebelum saya masuk ke sini, jadi wisata halal kita kembangkan satu. Saya dulu pernah mendengar ada konsep namanya Fashion City. Tadi para narasumber sebelumnya sudah menyinggung. Jadi Fashion City ini terutama untuk busana-busana Muslim
itu transaksi di tingkat internasional cukup besar, Pak. Sedang mencari lokasi yang pas ada di mana. Beberapa tahun lalu, saya pernah berdiskusi dengan salah satu Direktorat Jenderal di Kementerian Perindustrian, itu bisa dikembangkan minimal, uluasannya gampang lah, berarti atau 50 hektar atau 100 hektar, dia mendekati dengan airport bertaraf internasional, memiliki daya dukung yang kuat. Saya pikir Batam ini bisa. Jadi membangun fashion city untuk fashion city Muslim, itu transaksinya sangat besar. Bapak Ibu sekalian, kita lihat sekarang tadi sudah disinggung sebelumnya, produk-produk halal yang dihasilkan oleh negara-negara yang kita mengklaim 85% produknya Muslim, tapi produk-produk halal, KI halal tersebut bukan kita yang memulai. Kawasan industri halal dimulai, ada di Malaysia, ada di Thailand, ada di Korea. Ternyata pasarnya juga kuat. Kenapa kita nggak mencoba itu? Jadi wisata halal mensinergikan antara fashion city, lalu produk food product maupun drink product dan lain, kosmetik segala macam, ini bisa menjadi suatu package yang sangat besar. Jadi tourism itu berbicara tidak hanya wisata pelancong, tapi lebih menggerakkan sektor-sektor ekonomi berkembang ke depannya. Saya pikir ini Batam lah yang menjadi sebagai pintu utama investasi untuk mendorong pertumbuhan wisata halal, sehingga pertumbuhan ekonomi yang terkait tadi itu dapat menembus go internasional. Jadi wisata halal juga bisa menjadi pelengkap di tujuan wisata umum dengan menghadirkan kekhususan, keunikan tersendiri. Saya pikir itu. Umpama ada wisata umum, tapi ada di split dulu tahap-tahapan pertama. Ada culture Melayu yang dipertontonkan dan diperjuangkan kepada dunia internasional. Inilah budaya Melayu yang nanti otomatis beridentik dengan Islam. Juga menciptakan segmen pasar seperti family tour, educational tour, dan lain-lainnya. Jadi, wisata halal di Batam ini merupakan satu langkah yang sangat tepat bagi kami dalam rangka menyongsong pertumbuhan ekonomi global di Batam. Kami dari dunia usaha sangat berterima kasih dalam kesempatan diberikan waktu saat ini. Kami siap untuk bersinergi dengan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Ke depannya bagaimana kami juga bisa berperan mengembangkan wisata halal dalam rangka pengembangan kawasan yang ada di Batam. Saya tidak panjang lebar dari dalam paparan saya. Ini hanya poin-poin yang saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya melihat ada suatu keunikan di negeri kami. Saya pernah melihat suatu kunjungan kebetulan ke Surabaya. Di sana ada ini, Pak, ada yang namanya wisatanya di daerah Ampel, Jawa Timur. Jadi saya sempat ziarah ke makam itu, terpetik hati saya satu makam yang namanya Sunan Ampel bisa menghidupkan pertumbuhan ekonomi, terbangun sekian, lebih dari 10 hotel, ratusan toko terbangun, transportasi, rumah makan, dan segala macam. Jadi magnetnya itu kuat. Itu dari sektor religi hanya satu makam. Bagaimana nanti sektor budaya Melayu ini kalau kita kembangkan, itu bisa membangkitkan berbagai macam multiplier efek ekonomi. Saya pikir ke sana arahnya. Jadi sebelum kami tutup ini, izinkan kami juga ingin menutup dengan pantun, Pak. Petik bunga di tengah taman, setangkai bunga hamba sembahkan. Jika ada hal yang kurang berkenan, mohon hamba dapat dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Fahmi, betul orang Melayu lah ini kita asli. Jadi selalu dalam Melayu itu tak sah kalau tak dipantun pada awal dan akhir. Itu yang kita rasakan sekali. Dan informasi saja, tahun lalu kami mengadakan namanya Forum Nusantara di Melaka, dan dihadiri semua tokoh-tokoh Melayu yang ada di Malaysia, dan kemudian kami dari Kementerian Pariwisata pada saat itu, kita buat forum, dan bahkan yang luar biasa, satu Dirjen Pariwisata Malaysia mengatakan dalam statementnya, belum sahlah menjadi orang Melayu kalau belum ke Pulau Penyengat. Karena disitulah ada dua pahlawan nasional kita.